Bersama saya Filipus Sunaso, Anda masih menyaksikan Kabar Siang. Pemirsa, entah apa yang terjadi dengan dunia pendidikan. Hampir di sejumlah daerah terjadi perundungan di lingkungan sekolah. Bahkan baru-baru ini anak sekolah dasar menjadi korban perundungan. Lantas, bagaimana pengawasan di sekolah dan apa yang harus dilakukan agar kasus perundungan bisa dihilangkan? Aksi perundungan hingga penganiayaan terus-menerus terjadi di lingkungan sekolah. Sebagian besar kasus perundungan yang berujung pada penganiayaan ini hingga masuk ke ranah hukum. Para orang tua korban meminta polisi segera mengusut tuntas perundungan yang menimpa anak-anak mereka. Lantas apa yang melatar belakangi anak-anak menjadi pelaku perundungan? Pertama, itu adalah keluarga. Karena sekolah pertama anak adalah keluarga, berarti dari keluarga lah kita bisa melakukan pencegahan terhadap apapun itu ya, dalam artian misalnya kalau tadi membahasnya lebih fokus ke perundungan, bisa mencegah anak untuk menjadi korban ataupun pelaku perundungan, ataupun misalnya kalau tadi berdasarkan kasus ada yang melukai diri, berarti bagaimana melindungi anak supaya tidak melakukan self harming. Dia tidak menyakiti dirinya sendiri. Itu sebetulnya menurut saya memang dimulai dari bagaimana edukasi di dalam keluarga mengenai definisi bullying itu sendiri. Karena ketika kasusnya ketidaksengajaan, tentunya bukan bullying. Tapi ketika ada perilaku agresif yang disengaja dan berulang itu adalah indikasi dari bullying. Jadi untuk kasus-kasus tertentu, kalau misalnya ada yang bilang namanya juga anak-anak, namanya juga bercanda. Ya satu tadi yang perlu dikuatkan, apakah ini memang terjadi tanpa sengaja atau sebetulnya memang sudah disengaja untuk dibuat seperti itu. Bagaimana seharusnya sekolah mengawasi agar tindak kenakalan anak-anak bisa dihentikan total? Pada data nasional sepanjang tahun 2023 terjadi 136 tindak kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan atau di sekolah. Dan itu meningkat? Itu yang tercatat dan terlihat ke publik. Sampai 2024 ini di bulan Maret setidaknya kita menemukan 3 kasus yang viral, trending topik yang melibatkan sekolah swasta favorit di Jakarta. Dari mulai TK, SMP, bahkan SMA. Nah, itu problematika. Pertanyaannya, di mana posisi guru ketika bullying ini terjadi dalam lingkungan satuan pendidikan? Yang pertama yang harus dipahami adalah apabila bullying terjadi di jam sekolah, kemudian dalam pengawasan guru, maka memang sekolah harus mengambil peran di dalamnya. Namun pertanyaannya, di mana posisi orang tua ketika bullying itu terjadi justru di luar jam sekolah, di luar waktu sekolah, dan di luar area sekolah. Nah, secara peraturan pemerintah sebetulnya sudah menerbitkan Permendikbud 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di dalam satuan pendidikan. Sehingga sebetulnya kata kuncinya adalah bagaimana sekolah memperkuat dirinya dalam area pembelajaran, dalam situasi lingkungan sekolah dan di jam sekolah. Orang tua itu juga melakukan pengawasan apabila situasinya itu ada di dalam lingkungan keluarga, termasuk peran masyarakat. Karena anak itu bukan hanya ada di dalam lingkungan keluarga, bukan hanya di dalam lingkungan sekolah, tapi dia juga bertemu dengan masyarakat. Banyaknya kasus-kasus seperti ini kemudian berkontribusi terhadap kasus-kasus kekerasan yang kemudian muncul. Jadi ada dari pemicunya itu satu dari misalnya dari pola asuh, lalu kemudian juga dari perkembangan teknologi, lalu kemudian juga pengaruh-pengaruh teman sebaya yang kemudian dari data yang ada tentu kasus-kasus itu muncul dan bahkan dari data yang ada di sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak, angka pengaduannya itu setiap tahun mengalami kenaikan dan ini tentu menjadi perhatian dan kewaspadaan kita bersama sehingga pemerintah sendiri memiliki strategi penghapusan kekerasan terhadap anak.
Tim TV One mengabarkan.